Selamat pagi umat GKI Samhudi, baik jemaat maupun simpatisan. Marilah setiap kita bersaat teduh sejenak pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas dan juga kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu hati dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkat-Mu yang melimpah boleh terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuntunan cinta kasih-Mu juga boleh hadir dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami dengan bersaat teduh. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memimpin pikiran dan hati kami, sehingga hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada diri-Mu saja. Biarlah firman-Mu yang boleh menyapa kami siap untuk dipimpin oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibaca dari Yeremia pasal yang ke-36 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Kita bersama akan membaca dari Yeremia 36 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak menantangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruch bin Neria, lalu Baruch menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruch, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakan juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan, dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruch bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia, untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintah Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruch membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah berbalik dan bertobatlah. Yang menjadi highlight firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal yang 36 ayatnya yang ketiga yang berbunyi, apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan untuk ditimpakan atas mereka, mungkin mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu saya masih SMP, ketika saya tinggal di Bekasi, saudara-saudara, saya baru bisa belajar naik motor. Pada waktu itu di lingkungan teman-teman kami senang sekali menaiki kendaraan motor. Suatu ketika saya masih baru awal-awal belajar naik motor, saya mengendarainya dengan cepat.
ya, dengan agak ngebut-ngebut pada saat itu. Sampai suatu ketika saya sedang berasik naik motor gitu ya, saya tidak melihat bahwa mobil yang di depan saya ketika dalam kecepatan yang lumayan tinggi sudah menyalakan sen untuk berbelok. Namun saya tidak sadar, lalu saya mau memotong lewat sisi kanan ketika sen itu juga mau berbelok kanan. Dan tiba-tiba tabrakanlah terjadi di sana. Pada waktu itu saya masih SMP dan juga saya tidak punya SIM. Saya juga pada saat itu tidak mempunyai uang tentunya. Lalu saya harus diperhadapkan dengan orang yang saya tabrak pada saat itu. Nah, singkat cerita saudara-saudara, pada perasaan itu pula saya juga bingung dan juga harus bagaimana ini, bertanya-tanya pada saat itu. Sampai suatu ketika orang yang saya tabrak itu meminta saya untuk menelpon ayah saya. Saya tentunya sangat ketakutan karena saya mikir, waduh, pasti saya dimarahin nih. Waduh, saya nggak punya uang, mungkin saya nanti uang jajannya bisa kepotong. Pokoknya banyak sekali ketakutan itu. Sampai suatu ketika ayah saya tiba, lalu menyuruh saya untuk kamu sekarang pulang gitu. Dengan nada yang tidak membentak, namun dia dengan tenang menyuruh saya untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tentunya saya sudah tidak ngebut-ngebutan lagi karena sudah kapok, sudah nabrak. Namun saudara-saudara, ketika di rumah saya dengan bingung, dengan penuh dengan air mata pada saat itu, takut sekali ketika berpikir bahwa ayah saya akan menghukum saya. Namun selang beberapa jam setelah kejadian itu, ayah saya pulang ke rumah lalu mencari saya. Saya dalam hati yaudah deh, yang terjadilah. Pada saat itu mikirnya begitu. Lalu ketika ayah saya bertemu dengan saya, ia bertanya, kamu gak apa-apa kan? Kamu betul-betul gak terluka kan? Gitu. Kalau soal uang gak apa-apa, yang penting kamunya baik-baik saja. Sontak saudara-saudara, pada saat itu memang saya menyadari bahwa ketakutan ketika saya melakukan kesalahan itu betul-betul terjadi. Saya menyadari kesalahan saya dan saya sangat takut akan hukuman yang akan saya terima. Namun pada saat itu saya merasakan bahwa pengampunan yang dilakukan oleh ayah saya merubah hidup saya pada saat itu. Pada saat itu saya memeluk ayah saya dan saya meminta maaf. Dan ayah saya juga bercerita bahwa ia melakukannya karena ia menyayangi saya sebagai anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam Yeremia 36 ayat 1 sampai dengan yang 10 juga demikian. Pada masa pemerintah Raja Yehoyakim, Nabi Yeremia mendapatkan titah dari Tuhan untuk menuliskan firman-Nya di dalam gulungan kitab yang harus disampaikan kepada kaum Yehuda. Tuhan ingin agar setiap kaum Yehuda yang sebelumnya berdosa di hadapan Tuhan, yang sebelumnya melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan, menghendaki agar setiap mereka itu bertobat dan berpaling dari perbuatannya itu. Tuhan mau agar setiap kaum Yehuda dan orang-orang pada saat itu untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki bukan hukuman atas umatnya, melainkan Tuhan menghendaki adanya pertobatan dan tingkah laku yang jahat itu berhenti. Jika umat yang dikasihinya bertobat, maka Tuhan pasti akan mengampuni setiap kesalahan dan juga dosa umatnya yang dikasihinya. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari tindakan Tuhan yang memberikan titah kepada Nabi Yeremia betul-betul menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada setiap umatnya. Seperti bangsa Israel yang dianggap sebagai anaknya. Hidupnya terlalu terikat kepada dosa dan Tuhan menghendaki agar setiap orang Israel pada saat itu untuk berbalik menghadap Tuhan dan juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan bertobat Tuhan mau agar bangsa Israel menyadari kesalahannya. Tuhan mau agar bangsa Israel tidak melakukan kesalahan itu lagi dan berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pengampunan. Tuhan memberikan cinta kasih-Nya kepada umatnya. Namun saudara-saudara,
Dari perbuatan itu dapat kita lihat pada ayat selanjutnya bahwa bangsa Israel pada saat itu memaklumkan puasa. Mereka menyadarkan. Di hadapan Tuhan kita melihat bahwa perbuatan bangsa Israel juga merespon peringatan dari Tuhan. Di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, pertobatan sangat dihargai sebab di dalam pertobatan kita menyadari setiap kesalahan yang dilakukan dan bersedia balik kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita menyadari hal tersebut. Setiap kita tentu memiliki dosanya masing-masing. Setiap kita tentu memiliki kesalahan kita masing-masing. Namun itu bukanlah akhir. Namun itu bukanlah hal yang tidak bisa diubah. Semua hal yang pernah kita lakukan atau dosa yang sedang kita lakukan pada saat ini, tentu kita diberikan kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Setiap kita memiliki kesempatan untuk berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Layaknya ilustrasi pengalaman saya pribadi yang di awal, ketika saya mengakui kesalahan dan saya meminta maaf kepada ayah saya merasakan betul bahwa cinta kasih itu hadir lewat pengampunan. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan layaknya ayah, orang tua dari setiap kita, yang mau mengampuni ketika setiap kita mengakui segala kesalahan dan perbuatan salah yang kita lakukan. Marilah kita berbalik, marilah kita bertobat dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ucapkan syukur atas firman yang boleh kami simak bersama. Kiranya Tuhan Kau dapat memimpin setiap kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan di dalam hidup yang penuh pertobatan. Sekiranya ya Tuhan kami juga berusaha untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan Sang Sumber Kasih dan Tuhan yang penuh dengan cinta karunia-Mu ya Tuhan, kiranya boleh mengampuni atas segala setiap dosa dan juga kesalahan yang kami lakukan. Pimpinlah kami terus Tuhan di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Kau menyertai kami selalu di dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Demikian ya Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan kami, pergumulan sakit ataupun pergumulan masalah dalam kehidupan kami, pergumulan ekonomi ataupun relasi kami dengan sesama kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, harapan kami hanya kami taruh ke dalam tangan-Mu saja, bukan harapan kepada yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.